data, angka, bentuk atau peristiwa, juga bisa mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, serta bisa memprediksi kelanjutan suatu pola. Nanti basic pembelajarannya kita bisa bermain dengan gadget ya, atau HP. Sudah bawa HP semua ya? Ya. Tapi bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar. Ini nanti nah, nih. Apa itu berpikir komputasional atau berpikir komputasi? Dari kata komputasi, kira-kira dari kata apa ya komputasi itu? Komputer, betul. Ya, dari kata komputer. Sudah tahu kerjanya komputer atau laptop sama aja, atau juga HP-mu, ya? Kerjanya itu seperti apa? Kamu pernah menggunakan mencari sesuatu di HP atau di laptop atau di komputer enggak? Nah, kira-kira mencari apa? Mencari? Hah? Apa yang kamu cari misalnya? Lewat Google misalnya, ya, yang biasa dikenal dengan Google. Pernah mencari di Google? Apa carinya? Cara mendownload, bisa. Terus apa lagi yang pernah kamu cari? Pernah nggak mencari pembelajaran yang kamu tidak tahu? Pernah nggak? Ada jawabannya nggak? Ada jawabannya. Kira-kira jawaban yang dari Mbak Google itu betul atau tidak? Betul. Kemungkinan besarnya betul. Kemungkinan besarnya, tapi ada kemungkinan ada beberapa sedikit. Tapi biasanya kemungkinan besarnya benar, ya. Nah, kok bisa ya Mbak Google itu menghasilkan jawaban yang benar? Itu kira-kira dari mana tahu? Hah? Kata Mbak Google apa? Nonton. Karena robot itu sendiri gimana robot? Ya? Ada yang tahu? Ya, karena di dalam komputer itu, ya, mereka juga berpikir. Kamu berpikir nggak? Ya. Iya. Kamu yang berpikir apanya? Otaknya. Komputer itu juga ada otaknya. Seperti HP-mu, seperti laptopnya, itu juga ada otaknya. Dan itu yang berpikir. Dan di dalam komputer itu, proses berpikirnya ada prinsip. Ya. Prinsip berpikir di dalam komputer atau di dalam HP-mu. Ada 4 prinsip. Ya. Tapi bismillah. Kira-kira berpikir komputasi itu apa sih? Ya, itu berpikir komputasi itu kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya, dalam persoalan sehari-hari dengan menggunakan ilmu komputer. Jadi gini, kita berpikir ada masalah, ya, cara-caranya bagaimana? Kamu cara mencarinya itu misalnya lewat komputer, ya, lewat pemecahan masalah dipikir. Nah, itu namanya berpikir komputasi, ya, karena ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam proses berpikir. Contohnya misalnya, kamu mau pergi apa ya? Mau study tour atau healing. Kira-kira apa healingmu dari lu nggak pergi dok? Nggak kan? Langsung pergi, tidak ada persiapan. Ada persiapan nggak? Ada. Nah, persiapannya itu apa? Nah, persiapannya harus apa saja kira-kira kalau healing? Kalau pergi study tour misalnya, apa yang harus kamu persiapkan? Baju, misalnya ingat ya. Terus apa lagi? Makanan, uang, betul. Yang utama itu uang. Bisa pergi tanpa uang? Nggak ada uang yang kamu nggak bisa pergi. Ya, terus apa lagi? Yang utama selain uang? Hah? Tas. Tapi ya, tas, baju tadi sudah. Kendaraan, betul. Kendaraan utama. Apa mau pergi pakai jalan, misalnya ke Bandung jalan kaki? Nah, itu ya. Bisa sih. Bisa, cuma butuh berapa bulan mungkin ya.
Ya enggak? Ya, berarti harus ada persiapan, ada langkah-langkahnya, ya. Nah, langkah-langkah ini itu adalah berpikir komputasi. Ada 4 prinsip cara berpikir komputasi. Ya. Ya. Ini kenapa harus berpikir komputasi? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Nah, coba. Kenapa harus berpikir komputasi? Karena di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasional. Karena apa? Semakin maju Indonesia, semakin maju suatu negara, pasti teknologinya akan semakin canggih, ya kan? Yang dulu tidak ada HP, sekarang sudah ada HP. HP-nya dulu tidak bisa pakai apa itu? Pajak. Ya dulu awal ada HP, sekarang sudah ada. Yang dulu HP-nya tidak bisa mencari jawaban, sekarang sudah ada. Sudah lengkap. Berarti kan semakin maju, ya kan? Nah, kalau kita tidak berpikir secara komputasional atau berpikir secara komputasi, nanti kita akan ketinggalan zaman, ya, ketinggalan zaman, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang punya pikiran luas, ya, beda dengan mereka. Nah, terus ada 4 prinsip kembali lagi. Nah, prinsip berpikir komputasi itu ada 4, dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, nanti Desi hanya akan mempelajari 1, yaitu tentang pengenalan pola atau pattern recognition, ya. Ya, pengenalan pola nanti ini ada 4 prinsip. Misalnya tadi kita balik lagi, misalnya kita akan pergi study tour, ya. Kita akan menggunakan 1 prinsip dekomposisi misalnya. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya tadi kita akan pergi, nah katakan pergi study tour, apa saja sih yang kita persiapkan dari dipilih masalahnya apa baiknya itu kita harus punya uang, harus punya kendaraan, harus mempersiapkan makanan, harus mempersiapkan. Itu cara berpikir tentang dekomposisi. Udah, ya. Jadi masalah yang besar, masalah besarnya apa? Kita mau pergi study tour. Nah, kita pecahkan masalah study tour itu harus apa persiapannya. Nah, oh ini loh harus ada uang, ada kendaraan, ada baju, ada makanan. Nah, itu namanya dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil, ya. Terus ada juga secara abstraksi. Abstraksi itu apa ya? Mencari masalah yang paling penting, yang paling penting kira-kira kalau kita pergi yang utama adalah apa? Uang sama kendaraan. Nah, kendaraannya itu langsung penting kendaraan lah. Aja kendaraan si kudu misalnya si anak ACN, si anak apa itu? Karaoke-nya. Nah, itu tidak penting, tidak usah dipikirkan. Nah, itu namanya abstraksi, mencari mencari masalah yang terpenting saja, yang masalah tidak penting tidak usah dipikirkan. Udah, itu abstraksi, ya. Terus kalau berpikir algoritma, nah langkah-langkah algoritma itu langkah sesuai dengan prosedur. Apa saja yang harus dipersiapkan, itu langkah-langkahnya itu berpikir algoritma. Jadi berpikirnya itu. Kalau pengenalan pola, nah nanti ini akan dibahas. Yang pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan pola. Pengenalan pola atau pattern recognition, ya. Apa itu? Nah, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya, misal bapakmu membangun rumah, ya. Biasanya dindingnya kalau yang orangnya yang seninya tinggi, dindingnya dibikin yang bagus misalnya. Sekarang kan dinding kan banyak pakai apa itu keramik, ya. Keramiknya
Itu pola, ya, pola. Nanti kita akan bisa membahas polanya. Nah itu contohnya, contoh dalam keseharian. Terus sampai sini ada yang tanya? Ada? Nah nanti dari sini coba praktekkan. Misalnya, aku pernah belajar tentang pola matematika kan? Ya. Misalnya ada deret angka 1, 3, 5. Kira-kira lanjutannya berapa? 7. Betul? Kenapa 7? Iya, betul. Karena ini selisihnya atau nilai tambahnya plus 2. Iya enggak? Oh, berarti ini plus 2 pasti 7. Ini namanya pola. Ya, kalau misalnya Gracie bikin ini pola, ada yang bisa maju kira-kira di sini? Apa lanjutannya? Yuk, siapa yang mau maju? Ini warna apa? Polanya apa? Nah, kira-kira lanjutannya apa? Ada yang bisa yang maju ke sini? Maksudnya? Kalian? Oh iya. Lanjutannya kira-kira warna apa? Bukan. Lanjutannya yang balik. Ayo, kira-kira apa? Warna apa? Bangunnya apa? Ayo, Pak. Balik. Ya, ya. Yuk, Pak. Kira-kira warna apa, Pak? Lanjutannya apa? Nih. Betul. Nanti kayak langsung sesuai. Nah, betul nggak? Betul. Betul nggak? Nah, jadi kan kamu sudah mengetahui. Oh ini polanya pola warna dan pola warna dan pola bangun datar. Ya, berarti kamu sudah bisa menganalisis, sudah bisa mengidentifikasi. Oh ini pola warna dan pola bangun, juga sudah bisa melanjutkan apa pola selanjutnya. Ya, tadi itu kamu sudah paham. Nah, kita sekarang coba-coba bermain ya. Juga HP-nya coba bermain. Nah, kita mengidentifikasi suatu pola. Alamatnya ini kelihatan nggak? Kamu ketik di Google. Sudah bisa ambil semua? Yang sudah bisa kamu coba. Yang ini ya, yang tadi ya, yang sudah. Ya, cari pattern, set pattern. Nih, ya, praktis. Nah, kira-kira apa ini?
Yuk. Pintar. Pintar. Kita coba ya. Pintar. Pintar. Terus? Pintar. Ya, pintar. Ini pintar. Ayo, ayo. Pintar. Pintar. Ace.
direbus. Direbus kan? Ini di freezer. Ini direbus. Ini di freezer. Nah, berarti polanya rebus, geser, rebus, freezer. Tuh, kan bisa. Udah selesai. Udah selesai. Ini basicnya. Bu, ini dia namanya. Gimana tadi sudah bisa mengerjakan? Bisa? Bisa ya. Tadi yang nomor 1 itu polanya tambah berapa? 3. Tambah 3. Terus sama kurang berapa? Kurang 5 itu polanya ya. Terus yang makanan, roboh makanan kira-kira. Tadi ada pizza, kentang, terus apa lagi? Pizza, kentang, burger, sama hotdog. Kira-kira pokoknya itu apa seperti apa? Kentang, pizza itu dipanggang. Terus kentang, goreng. Terus burger, goreng. Terus apa ini hotdog? Vespa. Terus lagi jeep. Vespa. Berarti roda 2, roda 4, roda 2, roda 4. Ya kan? Itu polanya. Ya, kita udah selesai evaluasi, sudah belajar tentang pemilih komputasional. Ada yang mau tanya apa tidak? Ada yang susah? Apa coba? Yang apa? Menentukan pola, membuat gambar. Ya, berarti menentukan kesamaan. Masih bingung ya, menentukan kesamaan. Berarti kamu masih belum apa ya, menguasai identifikasi apa itu kesamaan polanya. Ya, masih susah. Besok kita bahas lagi ya. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Gimana rasanya pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Senang karena pakai game. Ya.